hidup kita, dan Dia adalah kemenangan dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Karena kita tahu tanpa Dia kita tak akan mampu. Mari kita mau bersyukur dalam memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti yang memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita pertumbuhan, dan membuat kita boleh mengalami banyak perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan bila kita mencari wajah-Nya. Mari saudara kita akan berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur selalu Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berikan kami kekuatan kesehatan, Kau berikan kami Tuhan kemenangan untuk menjalani hidup yang akan kami jalani hari ini. Kami percaya kalau kami bersama Tuhan Yesus, pasti perkara ajaib terjadi, penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Sebab itu kami tidak mau takut dan khawatir apapun, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Kaulah Immanuel buat kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba Tuhan, oh Bapa Tuhan, menghalangi untuk kami boleh lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Menghalangi apapun Tuhan, merintangi untuk kami ingin dekat pada-Mu. Segala kuasa kegelapan dihancurkan dalam Tuhan Yesus. Ya, Kau yang berikan kekuatan iman buat kami. Walaupun mungkin ada juga saudara kami yang terbaring dalam rumah sakit ataupun sakit, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, sehingga tetap menyala mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, yang sehat, biarlah kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, padamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu padaku. Amin. Dengan apakah bakal ku balas kasih-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, dan kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan, ya amin Tuhan. Sembahlah Tuhan, Raja, segala Raja, amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan zamannya, Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Ku mau selalu bersyukur Tuhan apapun dalam hidup kami, karena kami bersama dengan Tuhan Yesus. Padamu ya Tuhan, amin Tuhan. Atas kasih setia-Mu padaku ya Tuhan, dan apakah ku balas kasih-Mu, atas kasih setia-Mu, kebaikan-Mu padaku. Oh haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, lah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Suci, sucilah Tuhan, amin. Sembahlah Tuhan, Engkau Raja atas segala raja, kebaikan-Mu, amin. Segala raja, oh amin. Kau yang layak dipuji dan disembah, amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah,
Kau berikan kami kekuatan, keselamatan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan oleh-Mu, yang sakit disembuhkan. Oh, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau layak dipuji, disembah selamanya dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya namana sanjana masyikarabaya. Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Tidak ada Tuhan, oh jalan keselamatan, oh pengampunan di dalam dunia ini. Tidak ada Allah lain di kolong langit hanya selain nama Yesus. Kau adalah Allah kami Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Dan kami percaya Engkaulah juru selamat hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Kau juga memberikan Tuhan seorang penolong buat kami, sehingga ada kekuatan yang baru, Roh Kudus, Roh yang kusembah, Roh Kudus yang layak dipuji. Dan biarlah kami mau lebih lagi setia hidup di dalam dunia yang gelap ini. Kami hanya bergantung berharap dan tidak mau yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan layak dipuji, disembah. Sebab kami tahu dasar kekuatan kami yang percaya, yang mengasihi-Mu adalah kekuatan daripada-Mu, kemenangan di dalam hidup kami. Nama Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memuji, menyembah Kau lebih dalam lagi, sebelum Kau menjamah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus Kristus. Dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Menopangku, berseru berharap kepadamu. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Kau sanggup pulihkan keadaan kami apapun. Amin Tuhan. Keadaanku, amin, dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus selamanya. Amin Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia selalu bersamaku Tuhan, bersama kami menopangku. Seru kami terus mau berharap selamanya kepadamu. Harap dalam Yesus. Kau ajaib bagi kami dan Kau penuh kuasa Tuhan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Amin. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa. Kau sanggup pulihkan, kami mau tetap terus percaya padamu Tuhan. Keadaanku, amin Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan
merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya, waspada banyak penyesat. Ya, saya akan bacakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Yohanes, dikatakan bahwa banyak penyesat dan guru-guru palsu sedang memutarbalikkan firman Allah dan berusaha meyakinkan orang Kristen untuk menerima pandangan mereka. Ya, dikatakan mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, artinya mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Nah, saudara, ajaran palsu mereka berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Ya, mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah atau anak Allah yang kekal, yang lahir dari seorang perawan Maria, yang darahnya menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang yang percaya, dan Dia adalah merupakan Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, inilah kesaksian daripada Rasul Yohanes, saudara, ya, di zaman pada saat Yesus datang ke dalam dunia. Ya, bahkan Yohanes mengatakan bahwa ia yang menjadi saksi Yesus. Dia telah melihat apa yang Yesus lakukan selama hidup dalam dunia. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau engkau tidak percaya kepadaku, maka lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, artinya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Ya, saudara, musisat-musisat yang Dia lakukan. Ya, Dia berjalan di atas air, kemudian memberi makan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul, meneduhkan angin badai sehingga para murid mereka tercengang. Ya, yang selama ini mereka mengenal bahwa Yesus sebagai guru mereka, namun mereka melihat bagaimana kuasa Allah yang ada dalam dirinya, saudara, bekerja. Dan memang Yesus Dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia, meneduhkan angin badai, sehingga para murid berkata, ya, bahwa inilah anak Allah yang hidup. Ya, saudara, bagaimana respon kita dalam menghadapi banyak penyesatan dan guru-guru palsu pada akhir zaman ini? Ya, yang pertama, Rasul Yohanes mengatakan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya, dalam 2 Yohanes 1 ayat ke-9 mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ya, saudara, mereka yang menolak penyataan semula dari Kristus dan para rasul tidak memiliki Allah. Walaupun mereka mengakui mengenal Allah, mereka tertipu, saudara, ya, jikalau mereka tidak tinggal dalam ajaran Kristus. Ya, mereka yang meninggalkan ajaran Kristus meninggalkan Yesus sendiri, ya, meninggalkan Kristus sendiri. Ya, nah, saudara, semua teologi yang tidak berpegang pada kebenaran yang dinyatakan dalam firman Tuhan, ya, atau ajaran perjanjian baru, ya, khususnya iman para rasuli,
bukan merupakan teologi Kristen yang harus ditolak, ya saudara. Karena apa? Karena itu penyesatan, ya. Oleh karena itu saudara, kita harus berwaspada, berhati-hati, dan kita harus mengerti firman Tuhan, bertekun di dalam firman, sehingga saudara dan saya tidak mudah disesatkan atau terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu yang menyesatkan pada akhir zaman ini, ya. Nah saudara, setiap orang yang tetap tinggal dalam Kristus, dia memiliki bapa maupun anak, ya. Rasul Yohanes mengatakan demikian, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, ya, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yaitu Yesus, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, ya. Saudara, hubungan kita dengan Bapa di surga tidak boleh lepas dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Iman kita kepada Bapa di surga tidak boleh lepas dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki Bapa, memiliki anak, dia memiliki Bapa, ya. Kalau tidak memiliki anak, dia tidak memiliki Bapa. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Bahkan dikatakan, saudara, dalam kitab saudara, ya, 1 Yohanes pasal yang kelima mengatakan demikian di ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Apakah kesaksian Allah tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus? Di ayat 11 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada di dalam anaknya, ya. Jadi hidup kekal itu ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Ya, itulah kesaksian Allah. Ya, Rasul Yohanes menulis, ya. Kemudian saudara, di ayat yang ke-12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal, ya. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-13, semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, ya. Saudara, bahwa hidup yang kekal itu tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Namanya melekat dengan kehidupan. Yesus berkata, akulah air hidup, akulah roti hidup, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, saudara. Ya, barang siapa yang ingin memiliki hidup yang kekal, biarlah dia boleh percaya bahwa Yesus satu-satunya
jalan kebenaran dan hidup, dan percaya, dan firman Tuhan katakan kita akan diselamatkan. Tanda orang yang diselamatkan, dia sudah lahir baru. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, nah saudara, biarlah iman kita kepada Yesus membuat kita hidup mengikuti jejaknya. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Ya, kemudian firman Tuhan mengatakan yang kedua, saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara, bagaimana respon kita dalam menghadapi banyaknya penyesatan dan guru palsu di akhir zaman. Firman Tuhan berkata yang pertama, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya, hal yang kedua, firman Tuhan ajarkan kepada kita, jangan menerima dan memberi salam kepada si penyesat. Ya, di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Ya, saudara, Allah memerintahkan kepada saudara dan saya, orang percaya, untuk tidak menerima guru-guru palsu ataupun memberi salam kepada mereka. Melakukan demikian berarti kita ikut mereka, melawan Allah dan firman-Nya, dan berada di bawah hukuman. Dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-11 mengatakan demikian, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya, oleh karena itu, saudara, mengapa Tuhan mengajar kita untuk menolak mereka? Ya, tidak boleh menerima mereka, supaya jangan saudara dan saya, ya, iman kita tergoncang. Apa yang kita sudah dengar, saudara, biarlah kita berpegang pada ajaran yang mula-mula, yaitu iman para rasul. Saudara, itulah sebabnya, saudara, untuk menghadapi banyaknya penyesatan di akhir zaman, saudara, ya, bapak-bapak gereja, ya, mereka, saudara, ya, membuat satu pengakuan yang namanya pengakuan iman rasuli. Ya, biarlah iman kita tetap berpegang kepada ajaran yang benar. Dan biasanya, saudara, mereka yang menyerang adalah menyerang Yesus Kristus, keilahian Kristus, ya saudara. Sedangkan kekristenan, ia mengacu berpijak pada iman percaya pada Yesus. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah Tuhan yang benar, saudara. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya saudara, inilah firman Tuhan, dan biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan tetaplah bertekun di dalam firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi menjadi anak yang gampang diombang-ambingkan oleh angin, rupa-rupa angin pengajaran palsu yang menyesatkan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Biar iman kami tetap teguh kepadamu ya Tuhan, dan tidak goyah. Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadamu kecuali kepada Bapa, kecuali melalui Engkau. Engkaulah hidup yang kekal sendiri ya Tuhan. Firman mengatakan barang siapa memiliki Engkau memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dengan satu misi untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dengan menebus mereka di kayu salib. Dan setelah penebusan dosa, maka Engkau bangkit dari kematian, dan Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, di tempat di mana sebelumnya Engkau berada ya Tuhan. Dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami orang-orang yang percaya, dan kami sedang menantikan Tuhan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka menumpangkan tangan seorang sakit dan dia sembuh. Mereka mengusir setan demi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya terima kesembuhan, kuasa Tuhan boleh mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami berdoa setiap kami yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan buka jalan bagi kami ya Tuhan. Dan Kau yang memelihara setiap kami di zaman akhir ini ya Tuhan, biar kami boleh melihat kasih dan kuasa-Mu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.